Ada matanya keluar, Goni Bali. Masih ada Moksa anak-anak ikannya itu ternyata. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Koki in Bali. Di video kali ini, kita berkesempatan berkunjung ke salah satu kolektor ikan mas koki Bali di salah satu puri bernama Puri Kali Ungu Kaje yang berlokasi di Kabupaten Denpasar, tepatnya di Jalan Belimbing nomor 44, Bangun Puri Kangin, Kota Denpasar, Bali. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol santai bersama sang kolektor ikan mas koki Bali. Beliau bernama I Gusti Agung Ngurah Darmawinata yang dipanggil akrab Turah Tato. Beliau adalah salah satu kolektor ikan mas koki Bali yang ada di Puri Kali Ungu Kaje. Nampak foto yang ada di dinding adalah penglingsir dari Puri Kali Ungu Kaje yang bernama Ana Agung Made Raitokir. Beliau adalah seorang dewan guru sekaligus pencetus dari perguruan silat Bakti Negara dan juga salah satu penghobi ikan mas koki Bali pada zamannya yang ada di Puri Kali Ungu Kaje. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa klik tombol like, share, subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang dan berbagi informasi seputar ikan mas koki Bali. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update informasi terbaru seputar ikan mas koki Bali. Terima kasih atas dukungan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak keseruan video kita bersama sang kolektor ikan mas koki Bali yang dipanggil akrab Turah Tato. Kita hari ini berkunjung di Puri Kali Ungu Kaje, kediaman Turah Tato. Nanti kita lihat koleksi-koleksi ikan koki asli Bali yang ada di Puri. Stay tune di Koki in Bali. Kita sekarang lagi di Puri sama Turah Tatonya. Beliau punya koleksi di Puri ikan mas koki Bali, banyak koleksinya. Juga belajar breeding ya, Cing ya? Iya, belajar breeding itu udah ada yang netas, tadi juga udah ngawinin. Artinya ikan ini asal mulanya di Puri ya harus dikembangkan di Puri kan ya, Dan? Ya, kembali ke Puri, kembali ke asal. Secara tidak langsung turun-temurunnya harus mempunyai regenerasi ikan-ikan dan melestarikan. Jung, ikan koki asli Bali itu yang gimana ya? Warna atau bentuk atau gimana? Kalau dulunya itu tidak ada warna deh. Maksudnya ada warna merah, hitam, putih itu aja. Tapi sekarang lebih cenderung oranye, kuning, lebih banyak variasi warna. Kemungkinan itu dah dari silang-silangan itu ya. Kalau tidak salah seperti itu deh umumnya yang berwarna asli sekarang. Bali itu bentuknya gimana? Pendek deh, pendek, kecil. Orangnya matanya udah melotot, ekornya panjang. Nanti ekornya itu melebihi badannya dia 2 kali lipat. Jung, ada yang kira-kira tafsiran Jung asli Bali ya? Nah, ini kayak kita ada matanya keluar, Goni Bali ya. Ada yang Bali udah keluar ya. Kalau ini yang nggak tahu nih spesiesnya, yang ambil aja dulu. Ya. Kalau ini yang hitam ini kayak. Oh, ini dia hitam ini dia lebih cenderung mata ya. Ini dia bagus nih. Wah, ini dia asli dia. Asli Bali dia. Berapa kamu dapat itu? Harganya? Ya. Ya, satu ekornya dulu sih 1 juta. Wow, umur berapa nih? Paling 8 bulan. Kayak ini ya. Butterfly ya bentuknya. Ya. Butterfly. Dan lain juga dia punya. Ini makanya dia pingin nyari yang mana asli. Ini Bali bagus nih. Ini silangan kuning aslinya dia. Warna aslinya nih kayaknya. Ya. Nanti lagi dia mutasi. Oh gitu. Ya. Bisa dia kuning polos nanti kan. Belum tentu. Oh yang itu juga Jungnya ya. Hitam itu Jungnya ya. Banyak jenisnya koki Bali ini kan yang napi gimana? Banyak. Ada persilangan untuk dari osa itu juga butterfly yang tahu. Tapi yang hilang itu yang
nggak tahu orang-orang siapa ya. Kalau kita kan kepingin aja kadang-kadang biar lebih bagus, silakan. Tapi kalau memang betul-betul ikan Bali asli, kalau kelihatan dia pendek, mata udah keluar, ekor udah keluar panjang. Itu udah sih kelihatan realnya. Tapi mutasinya itu ketika umur berapa ya? Nah ini tidak, yang masih umur 2-3 bulanan tidak, belum full sampai 4 bulanan juga belum. Kadang-kadang sudah besar ya bisa lebih di. Kemarin tuh yang lihat warnanya hitam kuning total, kadang oranye dia. Karena indukannya oranye dia. Itu uniknya ikan koki Bali, jadi Ya. ketika dia masih berumur muda belum kita bisa prediksi, makanya banyak penggemar itu mending kalau dia tidak ingin kecewa atau dia kejutan, jadi mending nyari yang sudah berumur gitu Ya ya. berumur udah pasti ini Udah kan. pasti warnanya, jadi Ya. kalau Nggak yang ada senang mutasi lagi. kejutan ya mending banyak. nyari yang kecil. Ya Ketika besar dapat yang bagus, surprise. Dan harganya lumayan. lumayan. Per ekor anak-anak aja udah 150.000. Yang remaja sampai 500, yang dewasa itu 1 sampai 1,5 juta. Udah siap untuk dikejar. Kalau yang juara, Nah, itu lain harganya. lain harganya itu. Ya mudah-mudahan ada ikan juara nanti dari sini Jong. Saya percaya ikan di sini sortiran semua. Jadi yang reject bisa kita taruh buat kolam di bawah kolam. Kolam Oke, lagi. rencananya. Karena udah nggak ada tempat untuk anak-anakannya lagi. Cepat soalnya dia, Cepat Jong ya. cepat sekali kembang biaknya. Seminggu udah bertelur, 3 hari udah netas ya. Oh gitu Jong ya. Oke. Kalau udah ada yang kejar-kejaran, diambil Udah. berdua Jong ya. Berarti nggak perlu tahu Dari spesifik. bohongi lebih baik kita tahu. Kalau biasanya yang jantan ada sisi putihnya di perbedaan ini. Sirip depan itu ada titik-titik putih dan bodi agak Banyak. ya panjang. Kalau betinanya bodinya lebih pendek, lebih besar perutnya. Yang sedangkan betina lebih banyak cenderung diubar, bukan mengubar. Cenderung yang jantan yang mengubar. Itunya Itu berapa dia udah kawin tuh? biasanya sih setahun atau 7 bulan 8 bulan itu udah mulai. Udah mulai Jong ya. Kita kadang-kala pagi-pagi harus ngecek dia kalau di kantor banyak. Kita tahu dia modern itu Pagi-pagi. Oh pagi-pagi Jong. Kalau siang udah enggak, lebih cenderung ke dia bermain-main aja. Karena pagi ini kan mungkin birahinya lebih tinggi. Kemarin. Tadi pagi dia kejar-kejaran sih. Berarti cantik sekali nih. Nah ini bibitannya yang Haji Jong masukin ini super teman-teman. Jadi beliau kolektor selektif sekali, nggak sembarangan milih. Jadi mudah-mudahan ini bakal ada yang kawin besok dan anak-anaknya masuk, telurnya nempel-nempel di tali rafia aja ya, Ya. Itu gitunya ya. Ya. Berarti ketika ikan itu udah kejar-kejaran, kita Sudah masukin lah, pisahin lah deh langsung aja. Ya. Berarti udah pasti cewek-cowok aja ya. Ya, ini cowok ini yang ceweknya. Tetap Itu. dengan media itu aja ya. Ya. Terus besok pagi dilihat Ya, ada telurnya, angkat angkat induk-indukannya. Seminggu 3 hari saya netas. dan netas. Mudah-mudahan netas. Ya. Mudah-mudahan jadi. Nah, Ini hijaunya totalitas sekali ya daerah kopinya. Kita lihat puri di bawahnya. Mantap. Predatornya napi, penyakitnya kalau napi ya. dari predator untuk peternakan biasanya anak-anak capung. Laut Ya, itu harus diperhatikan sekali nih kan. Kadang-kala yang kemarin tuh dikasih tahu sih sama teman, cuma dicanain sama teman, dibilang hilang, itu dibilang moksa anak-anak ikannya itu. Ternyata kita selidiki ternyata anak capung. Nah, itu. Contoh yang kecil itu predator ngeri ya. Ya, kita nggak tahu kadang-kala dia pas istilahnya seperti ini dia, pas ikan ini bertelur, capung itu ikut dia bertelur. Pas jadi anak-anaknya ini jadi
anak cakungnya pun jadi belauk dia. Nah ini tadi dimangsa anak-anak ikan mas Balinya. Dihabisan kemarinnya tiang kan itu seperti itu yang kendalanya dia. Sampai ratusan hilang ikan. Saya kira setelah kira Bali moksa. Ternyata ada predator. Ya, ada predator yang itu aja yang kemarin. Kalau ada putih-putih. Ini tips dari Haji Jongnya, kalau ada ikan-ikan yang kena spot atau jamuran Jongnya, terutama Jongnya. Jamuran. Kita pakai ini biasanya Jong. Berapa gimana cara ngisinya Jong? Ada biasanya nih berapa liter. Jamuran tetesnya. Oh, akarnya dari sini. Berarti ikannya dipisah tapi langsung di kolam Jong? Kalau bisa sih taruh di kolam dulu, baru dipisah dia. Di karantina. Habis itu di karantina, ambil ikannya dibersihkan pakai tangan yang putih-putih gitu biasanya. Dibersihkan dia. Oh, mau lepas? Ya lepas. Kalau di karantina dijadiin cariin wadah, masukkan ikannya. Nah di sana lagi kita bersihin. Kalau bisa sih 1 minggu di karantina. Kalau yang bagi yang kena sebelumnya, kalau umumnya sih dia nanti biasanya kena semua. Kalau satu wadah airnya nih, lebih baik sih yang mana kena duluan ya di karantina biar tak semua kena bubung sebelahnya. Kasihan nih malah ibunya. Grup gitu loh. Gini grup komunitas Ya. ikan-ikan, tapi kadangkala kita ingin yang terbaik, yang bagus, justru tidak dijual belikan. Itu yang takutkan kemudian nanti dia perlu gimana, itu bukan orang-orang Bali yang dapatkan. Takut saya keluar dari Bali. Nah itu pesan-pesannya Jong. Jadi ketika ada ikan-ikan bagus, ketika Haji Jong ini seorang kolektor menginginkan ikan-ikan yang bagus itu jangan sampai indukannya itu keluar Bali maksudnya. Jadi biar kembali lagi entah itu di Bali, entah itu di Puri atau di mana. Jadi ketika ada orang yang mendadak punya ikan bagus, perlu apa namanya dana, ya dia bisa dihubungin ya. Yang penting kualitas ikannya original, Hajinya siap nampung, siap nampung. Nanti kontaknya Haji saya buat di deskripsi.